urusan siapapun untuk mengucapkan, itu urusan BPOM ya, urusan BPOM. Jangan mengatasnamakan rakyat yang mana, nggak semua juga rakyat terwakili gitu loh. Sekarang aku tanya ke kalian ya, apapun alasannya, emang pada saat dokter bertopeng dan lain-lain dan gengnya itu misalnya ya mendapat misalnya nih, jangan nanti gila-gila lagi aku dituduh menuduh, ini kan diduga memeras ya. Emang kalian dibagi? Kalian rakyat yang dibela sama mereka itu emang kalian dibagi dari uang hasil-hasil yang diduga pemerasan itu? Itu yang mana? Jadi kita itu jangan dibutakan oleh akal-akalan seolah-olah mengatasnamakan rakyat ya. Nggak bisa itu. Kecuali kalau dia dapat uang dari hasil pemerasan itu, yang diduga pemerasan itu, kalian ditebar ke kalian semua, baru aku itu ucapin jempol, acungin jempol. Iya, kalau aku karena aku tahu kebenarannya, aku tahu ceritanya apa, aku dengar rekamannya, ya aku pasti berdiri di yang benar gitu. Kebenarannya sampai di mana, ya sudah. KF1 kecepatan, ya sudah, nanti disimpan saja semua orang yang berperkara itu pasti merasa dirinya paling benar, pasti merasa dirinya terzolimi, pasti merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Itu sudah pasti, namanya orang berseteru itu pasti semua merasa dirinya paling benar. Makanya ada pengadilan, dibuktiin aja nanti di pengadilan mana yang benar mana yang enggak gitu. Tapi kalian harus catat ya, aduh ini nyamuk ngeganggu deh, tidak akan pihak berwajib menaikkan kasus ini, apalagi dengan pasal berat yang dikenakan itu tidak ada bukti yang cukup gitu. Aku bukan paling berani menghadapi dia, aku mah bukan paling berani, aku nggak peduli gitu, aku nggak peduli. Dan aku di sini tuh hanya ingin membersihkan tuduhan-tuduhan terhadap diri aku. Aku ngerasa semua fitnahan terhadap diri aku kan sudah aku tantangin, sudah aku tantang kayak ada petenteng giliran ditantang kayak ayam sayur gitu kan. Aku minta buktinya mana? Semua yang dituduhkan ke aku itu kan nggak ada. Jadi jangan kalian bilang ngoceh terus. Aku tuh ngoceh baru dari bulan Desember, aku diocehin udah 2 tahun. Santai dong para aku juga punya fans, aku juga punya, walaupun seuprit aku juga punya pendukung. Ya sudah, pendukung aku senang aku meluruskan fitnah aku. Kalau kalian yang jadi haters aku nggak senang, ya itu wajar. Nggak mau pindah, aku lagi enak liatin ini. Tuh, laporan pertama. Tuh, laporan kedua. Jangan tanya aku kalau aku tidak bisa mencari keadilan buat diriku sendiri. Ya, jangan tanya Fitri Salhuteru. Aku bukan siapa-siapa, aku warga negara Indonesia yang berhak dapat keadilan. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekalipun sama imigran. Kalau mau kabur kan ada hashtag lari saja dulu, udah lari, jangan balik-balik lagi. Dia mah khusus buat ya, jadi sampah juga di Indonesia. Udah biarin aja dia meninggoy di negara orang lain. Jadi buat aku tuh, aku tidak meladeni copet di pasar, tapi akan mengusir dia dengan caraku.
cepet banget. Apa sih yang aku mau jawab? Ini kasihan ya, aku lagi WA-an sama Uya Kuya ya. Nih kalian gak boleh bully dia, karena akulah saksinya. Nih ya, aku saksinya. Aku saksinya, Papi Uya itu wakil rakyat yang menurut aku baik, bagus untuk mendengarkan keluhan rakyat. Dia bukan mengundang ya. Memang setahu aku para korban ini memberikan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang kebetulan di Komisi 9 itu ada Papi Uya. Lah kenapa sekarang Papi Uya yang disalahin? Aneh kalian buzzer atau haters. Udah ya, kalian tuh jangan mau terprovokasi, karena aku saksinya bahwa para korban, aku tidak menjadi tersangka. Itu aja. Mirip Isa Zega. Iya ya, aku mirip Isa Zega ya. Nyampah di sini blok aja. Iya, ini aku lagi tungguin. Dan aku ya, karena sejujurnya aku tuh tidak terlalu tertarik mengikuti persaingan dunia skincare ini sejujurnya ya. Awal-awal itu aku sudahlah, kalian kalian bisa menghadapi dengan cara bermarketing yang baik gitu ya. Sampai akhirnya aku melihat Isa Zega speak up dan dia berakhir di penjara. Nah, kalau aku boleh berpendapat ya, Iza Zega lah orang yang aku anggap penyelamat ke kisruhan dunia skincare ini, karena dia yang pertama kali berani speak up tentang ini gitu. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ya dia ada salahnya, tetapi dia tidak salah-salah amat. Menurut aku dia tidak salah-salah amat. Dan aku berharap dari kejadian ini, baik yang menjadi saksi ini tolong disampaikan ya, silahkan kalian stitch karena aku juga tahu kenapa sih dia begitu marah, kenapa dia sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sehingga dia berakhir di penjara sekarang. Hanya satu, dia menyelamatkan periuk nasi dia. Itu aja yang harus kalian tahu, karena saat dia membaca WhatsApp dari seseorang yang ditunjukkan kepada dia, bunyinya kurang lebih begini ya. Nih Mami, aku nggak mau review skincare yang kamu sedang jadi brand ambassador, walaupun disuruh. Ya, nih catat nih dari mulutku ya. Walaupun disuruh, karena aku melihat. Tetapi aku nggak mau karena kamu menjadi brand ambasadornya. Gitu ya. Kapan kamu selesai menjadi brand ambassador? Gitu ya. Lalu Isa menjawab bulan Oktober kalau nggak salah. Oke, kalau begitu, ini kalian boleh stitch ya. Oke, kalau begitu, udahan ya jadi brand ambasadornya. Nanti aku aja mintakan kepada yang nyuruh dia ini untuk membayar kamu menjadi brand ambasador. Kurang lebih nilainya miliaran, aku nggak bisa sebut. Kamu tahu apa jawaban Isa Zega? Kamu tahu apa jawaban dia? Kenapa aku respect sama dia? Dia jawab, aku nggak mau, karena bagaimanapun owner skincare yang sedang aku promokan ini orangnya baik, dan aku tuh udah bekerja sama dia bertahun-tahun. Aku memang butuh duit, tapi aku tidak mau jadi pengkhianat. Itu kata dia. Makanya dari situ aku ngelihat, oh ini walaupun dia walaupun dia diiming-imingi, dia tidak terganggu karena adab dia tuh lebih besar. Ternyata dia lebih tahu terima kasih orangnya. Dia mendingan gak ambil uang banyak daripada dia merelakan skincare yang dia lagi promosikan itu dihancurkan. Itu ya, itu yang harus kalian tahu. Lillahi ta'ala nih, aku di bawah langit, aku bersaksi. Itulah kenapa dia menjadi marah dan dia menjadi berlebihan marahnya, ya, berlebihan marahnya sehingga dia sekarang ada di sana. Tapi ingat, dia akan keluar. Dia akan keluar dan dia pasti akan menceritakan apa yang terjadi. Dan aku sebagai orang yang selalu membela yang benar, aku tidak melebihkan dan tidak mengurangkan, emang itu yang terjadi gitu.
emang itu yang terjadi. Jadi kalau ada keberanian orang speak up sekarang itu, aku menganggap dialah orang yang pertama kali berani untuk bangkit dan melawan semua kezoliman dunia skincare ini, ya. Menurut aku, karena di depan mata aku Isa Zega mau dibayar miliaran untuk stop jadi brand ambassador skincare yang lagi dia iklanin. Dia nggak mau, karena dia jawab, "Kak, aku nggak mau, aku tuh bukan orang nggak tahu balas budi, ya. Karena bagaimanapun owner skincare ini sama aku baik. Aku tuh udah bertahun-tahun dipakai brand ambassador sama dia. Masa gara-gara aku diiming-imingi uang sekarang aku jadi pengkhianat?" Itu yang harus kalian tahu, ya. Mendengar kasihan lah daripada dia emosi. Aku lagi senang cakap. Aduh, mana sih tadi? Nah, kita blok aja. Nah, gitu. Isa Zega menurut aku tuh tidak pernah menyangka bahwa ini akan terjadi di diri dia gitu. Bagaimana orang yang sedang menyelamatkan periuk nasi dia, karena dia marah melihat apa yang dia baca, lalu dia diginiin. Dosa. Allah ini maha memberi dan maha mencabut. Kalian ya, kalau nanti kalian jadi orang yang banyak uang dan bisa berkuasa dengan uang kalian, pakailah dengan hal-hal kebaikan. Karena zolim terhadap orang yang benar itu ngeri balasannya. Itu ngeri balasannya. Kalau aku orangnya fair, karena ini sudah ditangani oleh pihak berwajib, ya biarkan saja bekerja. Ya kan semua orang punya pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Itu ya, aku sudah pernah mengingatkan pada saat itu juga, baik dari Isa Zega atau dari maaf, itu bukan selalu artinya itu kalah, ya, atau artinya salah. Minta maaf dan mengaku salah untuk mengurangi masalah itu lebih baik menurut aku. Dan dia sudah melakukan itu, dia sudah mau minta maaf dan lain-lain, tapi aku nggak tahu kenapa sekarang berakhirnya di sana. Ya sudah, itu juga bukan urusan aku. Tetapi kalian harus tahu kebenaran, karena gini ya, kalau saya tahu tentang kebenaran dan saya diam dengan kebenaran itu, saya sama dosanya dan saya sama biadabnya. Itu yang terjadi karena apa? Isa Zega menurut aku dia hanya menyelamatkan periuk nasi dia. Dia nggak mau orang yang sudah mengasih rezeki ke dia skincare-nya akan disikat. Itu. Nggak usah ngomongin Isa Zega umroh pakai gamis ini. Aku juga punya akidah gitu. Itu aku terlepas dari kalian suka pembela. Nggak ada yang gitu. Jadi jangan kalian bodoh ya. Biar aku itu di head orang seolah-olah aku tuh nggak punya akidah. Basi. Nggak begitu konsepnya hidup. Nggak begitu. Doa, ya aku ingat banget pada saat semuanya membuli dia, pada saat seluruh Indonesia membuli dia, lillahi ta'ala ini aku langit saksinya ya, dia menangis di bawah Ka'bah. Dia telepon aku, menangis di bawah Ka'bah, dia minta maaf sama aku atas apa? Atas kejadian dulu banget aku tuh pernah dihina-hina sama dia. Dan dia baru tahu pada saat seluruh orang itu menghina dia, yang ada menyemangati dia cuma aku saat itu. Bukan karena aku membenarkan atau aku juga mendukung ulah dia ya, tidak. Karena orang yang lagi terjatuh itu perlu disemangati, terlepas dari salah dan benar dia, ya. Lalu di bawah Ka'bah dia berdoa untuk orang-orang yang sudah zolim sama dia. Ya mungkin ini salah satu dari doa. Kalian itu tidak akan pernah tahu doa manusia mana yang akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngesesat-sesatin orang. Emang kau yakin kau tidak tersesat? Gitu. Sok nimbrung melulu. Emang aku mau nimbrung Instagram aku, lalu kenapa kau ada di sini?
Jadi maaf lah. Udah, aku udah blok. Aku sekarang bazar aku tuh 90% berkurang loh. Ya, jadi kalian tuh belajar objektif ya, jangan kalian menutup mata kebenaran lalu kalian salahin, kesalahan lalu kalian benarkan ya. Nggak boleh begitu, ini bahaya dunia maya itu begitu. Jadilah diri sendiri kan, anggap aja lah dunia maya ini adalah kehidupan kalian lah sehari-hari. Nah, kalian tuh harus melihat dan mendengar dari dua sisi. Mengagumi boleh, mengidolakan boleh, membenci juga boleh, tapi ingat, sebenci-bencinya kalian sama orang yang kalian benci, terus manfaatnya buat hidup kalian apa selain dosa? Itu mendingan kalian dukung aja, puji-puji aja fans kalian. Karena apa? Memuji orang, membuat hati orang senang, itu pahala. Tapi kalau kalian nggak kenal sama orang lalu kalian hujat-hujat, caci maki, dengan kepuasan hati kalian dapat apa? Dosa, say. Mendingan kalian puji-puji tuh. Misalnya kalian fans sama si Ijah, ya udah kalian benci sama si Siti, ya udah kalian blok aja si Siti, kalian puji terus si Ijah itu, puji, agung-agungkan, karena kalian membuat dia, si Ijah, jadi bahagia, pahala buat kalian, daripada kalian menghujat-hujat si Siti yang peduli enggak sama kalian, kenal juga enggak, yang ada kalian dapat dosa. Bentar lagi maghrib, aku belum azan. Pokoknya itu ya, itu pendapat aku tentang kasusnya Iza Zega ya, tentang kasusnya Iza Zega. Kalian suka atau nggak suka, terima atau nggak terima, terserah. Aku melihat bahwa keberanian orang-orang untuk bangkit dari kezoliman usaha mereka di dunia skincare ini berawal dari Iza Zega yang speak up gitu ya. Itu satu. Kedua, aku akan bahwa ini belum melalui persidangan ya, kita tinggal tunggu sama-sama. Sama juga dengan kasusnya Iza Zega, aku nggak tahu dia udah mulai sidang atau belum, tapi mari kita perhatikan sama-sama. Aku rasa sekarang Pak Hakim, Pak Jaksa di Indonesia ini sudah mulai bagus ya, sudah mulai tidak bisa diintervensi, tidak bisa diatensi, apalagi khususnya di Surabaya. Mudah-mudahan penegak hukum di Surabaya, karena ini walaupun katanya si Iza Zega itu disidang di, nggak di kota apa di mana lah gitu, aku tahu ini ketemu aku udah datang ya. Doakanlah pokoknya yang terbaik buat semua. Selamat sore. Hai.